Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Lali Pratama Putri, saya sebagai Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safita Nurhalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sabrina Naswa Anastasia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami dengan judul Sepat Sorbiko, Sekam Padi Sorghum Bicolor sebagai biofilm sehat dan ramah lingkungan. Latar belakang, di era serba modern ini masyarakat lebih mengutamakan penggunaan barang yang ekonomis dan praktis tanpa memperhatikan kualitas serta dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan barang tersebut. Salah satunya adalah penggunaan styrofoam. Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik dari sekian banyak bahan lainnya. Styrofoam lazim digunakan sebagai bahan pelindung dan penahan getaran yang seperti barang-barang fragile, contohnya elektronik. Sekam padi. Sekam padi adalah limbah hasil penggilingan tanaman padi. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Biofoam adalah kemasan alternatif pengganti styrofoam. Biofoam terbuat dari bahan alami yang terurai secara alami dan dapat diperbaharui. Isolator panas. Isolator panas adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas. Metode yang kami gunakan ada dua, metode literatur dan metode eksperimen. Keunggulan dari produk kami, Sepat Sorbiko, adalah yang satu, eco-friendly, yang kedua, inovasi yang terbaru, yang ketiga, low price. Bahan Sepat Sorbiko. 1. 10 gram sekam padi halus. 2. 40 gram sorghum halus. 3. 30 gram gelatin nabati. 4. 200 ml air. Prosedur pembuatan yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, giling sorghum hingga halus. Dan yang ketiga, campur sekam padi dan sorghum halus ke dalam wadah. Keempat, rendam adonan dengan air sampai bisa melarutkan adonan. Kelima, kukus adonan dan campurkan gelatin selama 15 menit hingga teksturnya agak kental. Selanjutnya, angkat dan dinginkan adonan. Kemudian yang ketujuh, cetak adonan dalam cetakan yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, jemur adonan di bawah sinar matahari langsung atau di udara yang terbuka. Hasil dan pembahasan. Analisis perbandingan sebagai isolator panas. Massa awal 16,2 gram. Tabel 1, perbandingan laju penurunan berat es batu. Dalam penelitian tersebut, es pada biofoam Sepat Sorbiko mencair lebih lambat disertai penurunan berat es batu yang lebih kecil dibandingkan styrofoam, sehingga memiliki kemampuan isolator panas yang lebih bagus dari styrofoam. Kemampuan sebagai isolator panas didapatkan dari sekam padi, hingga sekam padi dapat menggantikan peran zat DOP dalam styrofoam, yaitu selain bahan pelentur dan mempertahankan teksturnya, dan juga panas makanan di dalamnya agar tetap panas dan kemampuan isolator panas. 2. Analisis proses penguraian biofoam dalam tanah. Minggu pertama, terdapat potongan biofoam pada tanah. Minggu kedua, potongan biofoam mulai bercampur dengan tanah dan hanya ditemukan butiran sekam padi. Minggu ketiga, butiran sekam padi sudah tidak terlihat dan seluruh bagian biofoam telah terurai oleh tanah. Dari penelitian tersebut, Sepat Sorbiko dapat terurai secara alami dalam waktu 3 minggu. Sedangkan pada styrofoam memerlukan waktu 500 tahun untuk bisa terurai, bahkan hampir tidak bisa terurai, sehingga akan menumpuk dan mencemari lingkungan. Analisis uji ketahanan panas. Kedua benda direndam dalam air panas di suhu 65 derajat Celcius selama 12 menit. Tabel kedua menjelaskan tentang perbandingan ketahanan panas. Nah, dari percobaan ini yang telah dilakukan, Sepat Sorbiko memiliki ketahanan panas yang lebih baik daripada styrofoam, sehingga Sepat Sorbiko dapat dijadikan alternatif pengganti styrofoam. Uji ketahanan beban. Kedua benda yang memiliki ketebalan 2 mm diuji ketahanannya dengan meletakkan beban di atas benda dengan massa yang berbeda-beda. Tabel 3, uji ketahanan beban.
Biofoam dan styrofoam masih bisa menahan beban, namun mulai sedikit rapuh dan pada beban bermassa 380 gram. Biofoam masih bisa menahan beban, namun pada bagian bawah biofoam sedikit membentuk celah kecil. Sedangkan pada styrofoam juga masih bisa menahan beban dan tidak membentuk celah, namun hampir berlubang. Ini membuktikan bahwa biofoam memiliki ketahanan beban yang sama dengan styrofoam. Selain itu, ketahanan beban juga dipengaruhi oleh tekstur yang padat dan kuat suatu benda. Pada biofoam, sepat sorbiko, kepadatan teksturnya diperoleh dari kandungan serat pada sorghum dan sekam padi, sehingga aman bagi kesehatan dan dapat menjadi alternatif pengganti styrofoam. Hasil pembahasan yang kelima adalah uji analisis sepat sorbiko sebagai bahan yang kekal air. Pada biofoam dengan ketebalan 3 mm yang menggunakan komposisi bahan 10 gram sekam padi, 40 gram sorghum, dan 30 gram gelatin memiliki kemampuan menahan massa air yang sangat baik karena biofoam menunjukkan sifat yang elastis namun kuat, dan bagian bawah biofoam sudah tidak mengalami pembumbuyan. Tingkat kerapatan biofoam sudah sangat baik sehingga tidak ada intensitas kerembesan air pada bagian bawah biofoam yang menyebabkan air tertimbun pada permukaan biofoam. Dapat kami tarik sebuah kesimpulan, yaitu 1. Sepat sorbiko dapat dijadikan alternatif pengganti styrofoam. Yang kedua, sepat sorbiko memiliki banyak keunggulan dibandingkan styrofoam di pasaran. Ketiga, proses pembuatan sepat sorbiko sangat sekali sederhana sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat sekitar. Berikut adalah dokumentasi yang kami buat. Tetap sehat dan semangat berkarya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.